Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Novaliansa dan teman saya Dewangga Panji akan mempresentasikan jurnal. Yang pertama adalah jurnal perencanaan strategi sistem informasi berbasis enterprise architecture framework yang akan dipresentasikan oleh Dewangga Panji, dan saya jurnal pemodelan arsitektur enterprise untuk strategi pengelolaan aplikasi bidang tanggap darurat bencana. Selanjutnya saya lempar ke Dewangga Panji selaku pembaca jurnal yang pertama. Silakan. Saya Dewangga Panji akan menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi berbasis enterprise arsitektur framework studi kasus di CV Bumi Cipta Jaya Selaras Ungaran. Pendahuluan. Pada saat teknologi informasi atau TI tidak hanya diharapkan sebagai perangkat pembantu kegiatan berorganisasi, tetapi sudah merupakan bagian strategi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun yang menjadi masalah di masa ini adalah bagaimana menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi teknologi. Untuk itu, organisasi harus melakukan perencanaan arsitektur sistem informasi organisasi atau enterprise arsitektur yang akan menyediakan framework untuk membuat keputusan teknologi informasi jangka waktu yang tepat guna dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Faktor kekurangan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang belum maksimal berdampak pada pengambilan keputusan dan terhambatnya perkembangan dari proses bisnis perusahaan. Saat ini perusahaan memiliki 3 jenis SI, yaitu SI keuangan, SI jasa konsultasi, SI administrasi umum yang masih belum terintegrasi sehingga menyebabkan kekurangan maksimal dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Perencanaan strategis sistem informasi berbasis enterprise arsitektur framework digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan perencanaan strategis sistem informasi berbasis enterprise arsitektur di CV Bumi Cipta Jaya Selaras Ungaran. Metode penelitian. Tahapan penelitian dapat menjelaskan langkah-langkah dilakukan dalam penelitian ini seperti ditunjuk pada gambar mulai ke studi literatur, DAGA, EAF, TOGAF, dan ADM. Pemilihan framework dapat terdapat TOGAF ADM. Pengumpulan data terdiri dari 3, wawancara, pengamatan, dan kuesioner. 31 menjadi analisis dan rekomendasi. Tahapan penelitian secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Penelitian mulai mengumpulkan data kembali baik melalui wawancara dan observasi pada pihak CV Bumi Cipta Jaya Selaras Ungaran. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data. Maka hasil dari pengolahan data tersebut dianalisis oleh penulis. Tahapan informasi sistem arsitektur atau tahapan informasi sistem arsitektur menentukan arsitek data dan
arsitektur aplikasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Hasil dan pembahasan. CV Bumi Cipta Jaya Selaras sebagai perusahaan jasa konsultasi bangunan yang berada di Kabupaten Semarang memiliki 3 aktivitas proses bisnis. Proses bisnis CV Bumi Cipta Jaya Selaras yaitu aktivitas proses lelang, perencanaan bangunan, dan pengawasan bangunan. Analisis ini menggunakan pengumpulan data berupa proses wawancara terstruktur yang dilakukan di CV Bumi Cipta Jaya Selaras. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada Bapak Gatot Wicaksono selaku Direktur perusahaan yang memiliki tugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan proyek yang didapat. Fase pertama dalam perencanaan A yaitu preliminary phase. Pada tahapan ini langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu lingkup enterprise organisasi, peraturan perusahaan, dan dokumen framework. Menentukan framework arsitektur dan memanfaatkan tool arsitektur dan penggunaan prinsip-prinsip EA. EA perusahaan pada CV Bumi Cipta Jaya Selaras memiliki proses utama yaitu manajemen teknik, manajemen keuangan, dan manajemen umum. Pendefinisan proses bisnis CV Bumi Cipta Selaras digambarkan dengan menggunakan change. Kedua, analisis Porter Favors adalah alat strategi bisnis yang membantu kita dalam menilai intensitas persaingan dan dengan demikian menganalisa daya tarik sebuah struktur industri diadopsi dari pernyataan Porter pada tahun 1979. Berdasarkan analisis Favors tersebut, maka dapat dipetakan kebutuhan SI atau TI di CV Bumi Cipta Jaya Selaras seperti terlihat pada tabel pertama. Metode pengumpulan data dari analisis ini adalah studi literatur dari beberapa sumber yang menyangkut perkembangan SI perusahaan jasa konsultasi bangunan, perkembangan perangkat lunak, perkembangan perangkat keras, tren jaringan komputer, perkembangan basis data, dan perkembangan jejaring sosial atau social network. Dari hasil analisis lingkup eksternal SI organisasi, maka diidentifikasi beberapa manfaat terdapat penerapan SI di CV Bumi Cipta Jaya Selaras. Tabel 2 merupakan tabel identifikasi terhadap manfaat penerapan SI di CV Bumi Cipta Jaya Selaras. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui SI apa yang telah diterapkan oleh perusahaan saat ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada setiap kepala bidang yang ada di CV Bumi Cipta Jaya Selaras. Perusahaan telah menerapkan beberapa SI yang telah terintegrasi antara bidang produksi, bidang
pemesanan dan bidang keuangan. Tabel 3 adalah data mengenai sistem informasi yang telah diterapkan perusahaan pada saat ini. Daftar SI untuk CV Bumi Cipta Jaya Selaras dapat dipetakan berdasarkan fungsi aplikasi menggunakan MC Forefront Green atau World and Forefront 2002. Tabel 4 adalah gambaran pemetaan fungsi aplikasi menggunakan MC Forefront Green. Tabel 5 adalah gambar metrik MC Forefront Green. Sekian yang saya sampaikan. Untuk yang ke jurnal berikutnya bisa dijelaskan oleh Fajar Nova. Gue mas di share screen. Gue nggak di share screen. Enggak. Halo, enggak. Untuk yang kedua adalah jurnal pemodelan arsitektur enterprise untuk strategi pengelolaan aplikasi bidang tanggap darurat bencana. Untuk abstraknya saya bacakan, bencana merupakan suatu hal yang sangat mengganggu aktivitas manusia. Wilayah kejadian bencana mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, menghancurkan sendi-sendi sosial, dan membahayakan kelangsungan hidup komunitas. Penanganan tanggap darurat bencana membutuhkan sinergi pemanfaatan dan peningkatan dua sistem informasi. Diterapkan untuk keselarasan dalam perencanaan, pelaksanaan dengan strategi bisnis enterprise. Kemudian arsitektur enterprise menghasilkan arsitek data, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi, serta implementasi bagi enterprise di bidang tanggap darurat bencana dalam pemanfaatan sistem informasi. Lanjut ke landasan teori. Untuk landasan teorinya itu ada enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur yang merupakan salah satu disiplin ilmu dalam teknologi informasi memiliki definisi sebagai berikut. Sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi dari perusahaan atau organisasi agar berada pada jalur strategi. Tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara menyeluruh dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, deskripsi misi para stakeholder mencakup parameter informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi, organisasi, dan kinerja. Arsitektur enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem. Enterprise arsitektur memiliki 4 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Arsitektur enterprise mempunyai arti penting bagi organisasi sebab salah satu hasilnya adalah keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua adalah
Enterprise Architecture Planning atau EAP. EAP adalah proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung bisnis dan terutama untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Proses ini mengandung 3 kata kunci, yaitu pendefinisian, yang kedua arsitektur, yang ketiga rencana. EAP itu ada di situ. Tahapan EAP adalah inisiatif perencanaan, kemudian bisnis, sistem saat ini dan teknologinya, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan yang terakhir perencanaan implementasi. Untuk metodologi penelitiannya itu ada 3, yaitu perencanaan strategi terdiri dari visi misi, analisa SWOT, portofolio aplikasi, porters, value chains, dan tujuan. Dan yang kedua, integrasi sistem merupakan proses analisis untuk membantu perencanaan migrasi teknologi informasi organisasi. Dan terakhir, perencanaan enterprise arsitektur menghasilkan roadmap teknologi informasi yang selaras dengan bisnis sehingga mempercepat proses menuju sasaran yang diinginkan. Untuk hasilnya itu ada roadmap enterprise platform, sampai yang terakhir itu portofolio aplikasi. Untuk simpulannya dari jurnal yang tadi adalah: 1. Arsitektur enterprise secara sistematis dan lengkap dapat mendefinisikan sistem dan teknologi informasi yang sedang berjalan dan lingkungan sistem informasi yang diperlukan. Yang kedua, penentuan urutan aplikasi. Prinsip aplikasi yang menciptakan data akan dikembangkan sebelum aplikasi yang menggunakan data tersebut harus dapat diterapkan sebenarnya. Urutan aplikasi yang direkomendasikan juga didasarkan pada prioritas kebutuhan data pada saat tanggap darurat. Yang ketiga, arsitektur enterprise strategi aplikasi. Suatu organisasi tanggap darurat bencana dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan suatu organisasi, terutama bagi pimpinan organisasi. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Dewangga Panji. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.